Pandemi COVID telah mengajar masyarakat dari berbagai lini dan sisi, termasuk organisasi tempat kita saat ini, Kementerian Keuangan. Ya, kita tahu sampai saat ini Kemenq secara cepat telah beradaptasi dan melakukan perubahan untuk memastikan kegiatan pelayanan ke masyarakat berjalan optimal. Saya sepakat, tapi sadarkah kamu bahwa perubahan cepat ini ternyata membawa dampak negatif juga bagi kita? Banyak pegawai mulai menunjukkan kondisi stres yang mengarah ke sindrom burnout. Apa maksudmu? Sindrom burnout, sebuah kondisi stres kerja yang akan membuat pegawai merasa kehabisan energi, putus asa, sinis, cemas, hingga mudah marah. Jika kondisi ini terus dibiarkan, kehidupan pribadi pegawai juga bisa terganggu. Pegawai akan mengalami ketidakseimbangan pola hidup, bahkan membuat pegawai rentan terkena penyakit fisik. Separah itukah? Ini berarti kita harus segera bergerak mengatasinya. Kita harus segera meramu strategi dan rencana taktis untuk menyelesaikan ini. Kita membutuhkan orang-orang ahli di bidangnya. Pertama, kita perlu mencari orang yang memahami seluk-beluk kondisi pegawai dan pola kerja di Kementerian Keuangan. Akar masalah sindrom ini harus ditemukan. Riset dan pendekatan ke pegawai harus dilakukan untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan mereka sebenarnya. Saya tahu siapa yang harus kita panggil. Ada 4 orang yang saya usulkan. Wida Iswara, asesor, orang Biro SDM, dan orang Biro Organta. Mereka akan menjadi otak operasi ini. Asesor bersama Biro SDM akan memetakan profil pegawai dan menjadi ujung tombak dalam menggali kebutuhan pegawai. Kemampuan Wida Iswara kita perlukan untuk mengidentifikasi kompetensi yang sesuai dan meramunya dalam usulan kegiatan. Biro Organta akan berperan dalam menetapkan kebijakan mengenai beban kerja dan work from anywhere. Sebut mereka sebagai ahli tata cara. Kita sadar banyak data di Kementerian Keuangan yang bisa dimanfaatkan untuk mencari solusi ini. Kita butuh orang yang cekatan dengan teknologi, mampu mengolah data, dan memperoleh pengetahuan dari data. Kita sebut dia sebagai ahli tata data. Jika substansi konten dan sasaran sudah dibuat agar efektif, maka kita perlu merekrut ahli media yang mampu membuat delivery program secara kreatif dengan konteks yang tepat. Ahli media akan menjadi motor penggerak yang memastikan segala pesan dan informasi dikemas secara tepat sasaran. Untuk mensupport segala kebutuhan kerja dan kebutuhan anggaran, kita perlu mencari orang yang taktis dan kreatif. Orang yang bisa memenuhi segala kebutuhan tanpa harus melanggar aturan keuangan di Kemenq. Kita perlu mendapatkan ahli tata arta. Terakhir, skuad ini perlu dijaga keharmonisan dan target kerjanya agar sesuai batas waktu. Orang dengan sosok pemimpin yang mampu menyatukan berbagai latar belakang dan ego anggota tim, yang mempunyai visi dan karakter kuat untuk organisasi. Buddy, you're a boy, make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Skuad tim adalah terobosan kolaborasi di tengah struktur tradisional Kementerian Keuangan. Skuad tim berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada stakeholder dengan mengedepankan akuntabilitas. Skuad tim menciptakan sinergi dan harmoni antar pegawai Kementerian Keuangan dengan tidak mengesampingkan kompetensi dan loyalitas anggota skuad, serta mampu bersikap adaptif terhadap situasi dan kondisi yang ada. Skuad tim, paket komplit, menu berakhlak.